Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu bagi hidup kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan sama-sama buka Alkitab kita. Ya, renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 25 ayat 12. Saya bacakan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ya, ini pertanyaan yang sebetulnya jawabannya sudah harus kita tahu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Beranikah saudara dan saya menjawab, ya itulah saya. Bukan sombong ya. Jadi ini bukan kesombongan, ya sok takut akan Tuhan. Bukan. Kita mesti dengan iman bahwa kita mau hidup dalam takut akan Tuhan. Apa tuh takut akan Tuhan? Ya sudah berulang kali saya sampaikan ya. Takut akan Tuhan itu berarti orang itu menghormati Tuhan sungguh-sungguh di atas segalanya. Ya, dia tidak ingin melakukan apa yang tidak benar. Dia tidak ingin melanggar akan firman-Nya. Dia tidak ingin melanggar akan kebenaran. Sebaliknya, orang yang takut akan Tuhan, dia akan berusaha melakukan apa yang dikenan Tuhan. Dia akan melakukan apa yang berkenan dan disukai Tuhan, berusaha menyenangkan hati Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia tidak berani berbuat yang melanggar firman atau melakukan perbuatan dosa. Ya, karena takut akan Tuhan, orang akan cenderung melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Cuma dikasih Tuhan. Terhadap orang yang demikian, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kalau engkau termasuk orang yang hidupnya takut akan Tuhan, dan engkau sedang dalam pergumulan, engkau sedang dalam permasalahan, jalan hidupmu seakan-akan buntu, tidak tahu mesti kemana. Jangan takut. Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kau pilih. Dia yang akan menunjukkan jalan itu. Yuk dengarkan dia, yuk mulai perhatikan dia, yuk mulai ketika engkau mendengarnya, mulai mentaatinya, melakukannya. Dan engkau akan mendapati bahwa engkau sudah keluar dari pergumulan hidupmu. Dan engkau sudah akan mendapati ternyata aku sudah menang. Dan tanpa engkau sadari mungkin engkau sudah berhasil. Sebab apa? Tuhan menunjukkan jalan yang benar yang harus dipilih. Coba dikasih Tuhan. Kadang kita bingung, gak tahu harus kemana, gak tahu harus bagaimana. Sekali lagi, dengan hidup takut akan Tuhan, ada jaminan. Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Walaupun kadang-kadang kita salah mengerti. Mana toh kok semuanya kelihatan baik. Di antara yang kelihatan baik, ada satu pastinya jalan benar. Nah, ya kadang-kadang kita nggak ngerti mesti bagaimana. Tetapi belajar untuk hidup terus takut akan Tuhan. Mendengarkan Tuhan. Belajar mematuhi. Ya mungkin kita terbatas.
tetapi Tuhan selalu punya cara untuk membuat kita mengerti. Ya, Tuhan berusaha akan membuat jalan supaya kita bisa tahu. Karena Tuhan begitu mengasihi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Orang-orang yang begitu menghormati, mentaati Tuhan. Ya, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilih ketika mengalami dilema, ketika mengalami konflik, ketika mengalami pergumulan, dan ketika tidak tahu harus berbuat apa, harus bagaimana. Datanglah kepada Dia, Tuhan yang mana engkau hidup dan takut akan Dia. Di mana Dia yang akan membuka jalan, akan menunjukkannya. Oh, mungkin kau gak nangkep dengan petunjuk Tuhan. Asalkan hatimu murni, asalkan kau imanmu teguh, engkau tetap mempercayai dan tetap menantikan petunjuk Tuhan. Minta pertolongan Tuhan, minta supaya Tuhan buka jalan. Maka Dia Tuhan yang akan membuka dan menunjukkan jalan yang harus engkau pilih. Ya, kadang kita terbatas. Tuhan udah bilang kita nggak ngerti. Tuhan udah tunjukkan kita nggak paham. Tetapi selama kita masih sungguh-sungguh, hati kita sungguh-sungguh percaya, hati kita melekat kepada Tuhan, dan hidup kita takut akan Dia, kita sungguh-sungguh menghormati Dia, sungguh-sungguh kita ini ya hidup dengan selalu mengandalkan Dia, maka dengan caranya Dia akan berusaha menunjukkan kepada kita jalan itu. Ya, sekali dikasih petunjuk kita nggak nanggep, Dia akan pakai cara yang berikutnya dan seterusnya. Kuncinya sekali lagi, tetap setia menanti-nantikan Tuhan. Kuncinya tetap hidup takut akan Tuhan. Jangan cari jalan sendiri, jangan dengan kekuatan sendiri, jangan dengan wah pengalamanku begini. Ya, di hadapan Tuhan pengalaman kurang berarti. Yang terpenting di hadapan Tuhan bukan masalah berapa engkau pengalaman. Yang terpenting adalah seberapa engkau mempercayai Tuhan. Seberapa sungguh engkau mengandalkan Tuhan. Ya, karena pengalaman orang ya tidak selalu itu bisa memastikan, bisa memberikan solusi. Ya, termasuk kepandaian, wah pengetahuan yang hebat itu juga tidak jaminan. Ya, mungkin kita tidak terlalu hebat, mungkin nggak banyak pengalaman, tetapi kita asalkan hidup takut akan Tuhan, asalkan tetap kita mengandalkan Tuhan, terus menanti-nantikan Tuhan memberi petunjuk bagi hidup kita, maka petunjuk itu akan nyata dan kita akan bisa melewati setiap pergumulan itu dan berkemenangan, dan kita tidak takut dan kita tidak khawatir lagi akan jalan mana yang harus dipilih, sebab Tuhan yang menunjukkan atas hidup kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang peduli, Engkau Tuhan yang mengerti atas hidup kami, dan Engkau Tuhan yang akan menunjuk jalan bagi kami. Apa yang harus kami pilih? Jalan mana yang harus kami pilih? Dengan hidup takut akan Engkau, kami akan mendapati kebuka jalan di depan kami. Engkau akan menunjukkannya sehingga kami bisa keluar dari setiap pergumulan dan berkemenangan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mohon tuntunan, mohon penyertaan dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Dan jauhkan dari hidup kami celaka, mara bahaya, sakit, penyakit, dan segala yang dari si jahat. Damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Yuk semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.